Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sekilas paparan sejarah. Masjid Darussalam dibangun tahun 1952. Pembangunan masjid diprakarsai oleh seorang alim ulama bernama Ustadz Lamaidi. Beliau adalah seorang tuang guru yang mempunyai banyak santri. Di samping seorang ustadz, beliau juga menjabat sebagai rahen. Beliau terpilih sebagai rahen 1947. Sebutan rahen adalah nama lain dari kepala desa masa itu. Setelah terpilih menjadi kepala desa, beliau merencanakan pembangunan masjid. Tahun 1953 lewat musyawarah besar yang melibatkan semua unsur masyarakat. Dari semua kampung desa Gunung Api Selatan terjadilah sepakat mufakat untuk membangun masjid. Selang beberapa bulan masyarakat pun secara bergotong royong mengumpulkan material pembangunan masjid. Setelah material terkumpul, tahun 1953 Masjid Darussalam resmi dibangun. Dibentuklah kerja kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok kerja. Masing-masing kelompok terbagi dari beberapa kampung. Bagian selatan masjid dikerjakan oleh kelompok Kalombo Kota. Di sisi barat tugas kerja Buat Negeri Selatan 2. Di bagian utara dikerjakan oleh kelompok Pasir Panjang Laga. Sementara di bagian timur masjid dikerjakan oleh orang Pasir Ki. Salah satu dari tiang Ka'bah masjid ini berukuran 9 meter berdiameter 40 cm dipikul sendiri oleh Bapak Laratu, dipikul dari pantai Sembayang sampai di lokasi masjid yang berjarak kurang lebih 2 km. Tidak ada saksi mata kapan Bapak Laratu memikul atau memindahkan tiang Ka'bah itu. Namun pada kenyataannya pada pagi subuh tiba-tiba pohon yang kemudian dijadikan tiang Ka'bah sudah berada di lokasi masjid. Itulah karomah Bapak Laratu. Dikisahkan bahwasanya Bapak Laratu berdarah bangsawan Jawa keturunan langsung dari Raden Nasuhan, imam pertama Masjid Darussalam. Imam Haji Idris Langkeng lahir tahun 1843, berdarah Tionghoa, wafat tahun 1960, dalam usia ke-107 tahun. Beliau seorang ustadz yang membuka taman pengajian di wilayah Namasawar dengan jumlah santri yang cukup banyak. Imam Haji Idris Langkeng seorang mukmin yang taat dan istiqomah. Meski usia beliau yang sudah cukup tua, namun demi agama Allah beliau rela pulang balik Gunung Api Namasawar hanya untuk jamaah sholat yang dipimpinnya. Yuk. Dengan ketaatan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan arwah beliau bersama orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Imam Masjid Darussalam kedua, Al-Mukarromah Andi Umar Al-Ajmainuddin Pasolongbone, adalah Imam Masjid Darussalam kedua. Imam Umar Ajmain atau biasa dipanggil dengan nama Imam Tua Tanjung ini berdomisili di wilayah Pasir Panjang Tanjung. Beliau adalah seorang alim ulama yang menganut faham tasawuf bertarekat Nasabandiyah, bermazhab Safiyah.
Imam Andi Umar Ajmain berdarah bangsawan Bone, berketurunan Datuk Tanah Tengah, Pangeran Muda Balawa berkuasa abad 18. Imam Andi Umar Ajmain mempunyai banyak murid, konon kekaromahan beliau banyak tersirat dalam cerita rakyat. Imam ketiga Masjid Darussalam, Imam Ode Arsani, berdomisili di RT 1 Desa Nusantara. Ode Arsani adalah seorang tokoh agama yang cukup keras dalam menjalankan syariat Islam. Tak segan-segan beliau menindas perjudian dan memberantas minuman keras, apapun resikonya. Beliau tetap pada prinsip bahwa mencegah nahi mungkar adalah suatu kewajiban yang patut ditegakkan. Oleh karena itu masyarakat tak berani meminum minuman keras di tempat umum, begitu pula dengan perjudian. Namun begitu mencegah nahi mungkar, menegakkan kebenaran, bukanlah suatu hal yang mudah. Akibat dari kebijakan beliau ini banyak mendapat tantangan di kala itu, yang tak sepaham dengan tindakan Imam Ode Arsani menyebarkan fitnah, sehingga nyawa beliau pun menjadi ancaman. Namun demikian, demi agama Allah, Imam Ode Arsani tetap pada pendiriannya. Meski percobaan pembunuhan oleh sekelompok orang terhadap beliau seringkali direncanakan. Terakhir, perencanaan pembunuhan terhadap beliau direncanakan akan bunuh di dalam masjid pada hari Jumat, namun gagal dilakukan karena mungkin diketahui bahwa Imam Ode Arsani sudah siap dengan sebilah pedang terhunus yang sudah disiapkan di bawah sajadah beliau. Dan untuk menghindari fitnah ini, tahun 1982 beliau memilih hijrah ke Tanah Seram. Beliau kembali dari Pulau Seram dan wafat tahun 1983. Moga arwah beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Imam ke-6 Masjid Darussalam, Imam Laodeyai. Imam Laodeyai adalah saudara sepupu dari Imam Laodemani, saudara ipar dari Imam Laode Arsani. Lahir tahun 1942, wafat bulan Maret tahun 1998. Imam Odeyai berdarah bangsawan Kraton Buton. Beliau menganut faham tarekat Nasabandiyah, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Beliau adalah seorang sufi dengan tingkat kezuhudan yang luar biasa. Beliau tak pernah berhenti menuntut ilmu agama, bahkan memperdalam ilmu agama sampai di Kraton Buton tahun 1965. Di Kraton Buton beliau bertemu beberapa orang penjaga keraton, lalu bertemu dengan Imam Masjid Agung Kraton untuk memperdalam ilmu agama beliau. Beliau sempat belajar pada imam-imam terdahulu Masjid Darussalam, seperti Haji Idris Langkeng dan Al-Mukarram Andi Umar Al-Ajmainuddin Pasalongbone. Imam Odeyai meninggal, jabatan imam sementara diambil alih oleh Bapak Ode Para. Imam Ode Para merupakan imam ketujuh Masjid Darussalam. Semoga semua arwah para imam dan arwah para pendiri Masjid Darussalam
ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Renovasi pertama Masjid Darussalam. Masjid Darussalam direnovasi pada tahun 1991 di masa Imam Odeyai. Pekerjaan renovasi Masjid Darussalam pertama ini dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat Gunung Api keseluruhan. Sebagian badan masjid dipugar. Kerangka bagian atas masjid diganti. Kecuali kubah masjid tidak ada perubahan. Sebagian tembok masjid dilapis dengan plesteran baru. Termasuk alif masjid diganti pada masa itu. Dan tiang alif kembali dipancang setelah selesai renovasi tahun 1994. Renovasi kedua Masjid Darussalam pada masa Imam ke-9 Imam Ode Rijali, anak dari Imam Ode Mani. Renovasi kedua tahun 2018. Dan kembali dipugar tahun 2019. Ini adalah rehab secara keseluruhan. Tersisa kecuali tembok masjid yang merupakan bangunan asli masjid.